Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan deskripsi umum bisnis. Bisnis minuman yang kami tawarkan adalah es sumpit, yaitu usaha yang bergerak di bidang penjualan minuman dingin yang bentuknya seperti mie dan disajikan dalam mangkuk atau cup. Keunikan es sumpit ini adalah karena cara memakan atau meminumnya dengan menggunakan sumpit seperti layaknya kalau makan mie. Minuman segar ini terbuat dari jelly dan lece yang bentuknya dibuat seperti hidangan mie. Hidangan telur mata sapi pada minuman ini terbuat dari jelly susu untuk putih telurnya, sedangkan bagian tengahnya terbuat dari jelly rasa jeruk sunkist. Meskipun rasa telur sapi pada mie dingin ini rasanya segar dan manis, bentuknya justru lebih sempurna daripada telur mata sapi yang asli. Lanjut, kita masuk ke latar belakang usaha. Indonesia adalah negara kepulauan dengan iklim tropisnya yang sangat cocok untuk pemasaran minuman dengan yang dingin segar ini. Namun ketersediaan minuman yang dijual di pasaran sangat memprihatinkan karena minuman yang dijual di pasaran rentan terhadap bahan pengawet. Padahal masyarakat yang berminati minuman seperti es ini sangat banyak. Melihat hal ini menjadikan kami terdorong untuk membuat minuman yang sehat dan berkualitas tanpa bahan pengawet bagi masyarakat. Biasanya masyarakat lebih menyukai membeli minuman dibandingkan membuatnya sendiri. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah usaha minuman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis minuman. Kami mencoba menciptakan sebuah produk yang menarik, menyegarkan sekaligus menyehatkan, baik itu untuk pangsa pasar anak-anak maupun dewasa. Sehingga terciptalah es sumpit ini, di mana bahan yang kita gunakan itu terbuat dari makanan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Maryam. Saya akan menjelaskan tujuan dan potensi usaha. Pada dasarnya, tujuan didirikannya usaha ini untuk memenuhi kebutuhan serat para pelanggan yang tidak sempat membuat minuman jelly sendiri. Tentu saja minuman jelly ini berbeda dari yang lainnya. Maka dari itu, kami berinovasi untuk menghadirkan es sumpit ini untuk menghilangkan rasa bosan pada minuman jelly biasa, sehingga minuman jelly dapat tetap dinikmati demi terpenuhinya kebutuhan serat bagi kesehatan tubuh. Sedangkan konsep booth sebagai tempat penjualan es sumpit ini bertujuan untuk memudahkan proses pemasaran dan pelayanan pelanggan. Nah, potensi usaha kami ke depannya adalah dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen atau pelanggan es sumpit ini, maka diharapkan akan terbuka kesempatan untuk melakukan ekspansi dengan cara membuka cabang-cabang di daerah yang strategis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunikan pelayanan. Keunikan pelayanan yang ditawarkan oleh es sumpit ini adalah sensasi minuman dingin yang berbeda. Kami mencampurkannya jelly dan leci yang bentuknya seperti mie pangsit dan membuat pelanggan merasakan sensasi minuman es menggunakan sumpit. Keunikan lainnya adalah harganya yang terjangkau, sehingga orang yang mempunyai uang yang sangat minim masih bisa menikmati es sumpit tersebut. Saya akan melanjutkan membaca materi selanjutnya, yaitu hukum. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha es sumpit ini berada di Jalan Haji M. Yasin Limpo nomor 36 di Ramampolong, Kabupaten Goa, dekat kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Lokasi ini sangat potensial bagi usaha kuliner sebab terletak dekat kampus dan kos-kosan mahasiswa. Selain itu, menjelang sore dan malam, kawasan ini banyak dilewati orang yang pulang bekerja. Kelebihan dari lokasi usaha kami diantaranya adalah dekat dengan kampus, sehingga banyak mahasiswa yang membeli es ini dan harganya pun terjangkau, dekat dengan kos-kosan mahasiswa pinggir jalan, sehingga lokasi kami mudah dilihat pemilik usaha. Pemilik usaha es sumpit ini milik kami, kelompok kami bertiga yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Jenis bidang usaha ini adalah usaha atau bisnis kuliner. Alasan kami memilih usaha ini karena sangat banyak jenis minuman yang dijual di toko-toko atau UMKM pinggir jalan yang memiliki berbagai macam warna dan rasa.
Namun hal ini tidak diberangi dengan kesadaran konsumen akan kandungan gizi pada minuman tersebut. Di samping itu, masyarakat selalu di dalam kondisi prima namun tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyiapkan minuman dengan kebutuhan gizinya masing-masing. Maka dari itu harapan kami dengan adanya es-sumpit ini akan menambah kebutuhan gizi masyarakat. Pun visi misi dari usaha kami itu pertama menyajikan dan menjual minuman yang banyak, memberikan banyak manfaat, bentuk, cita rasa, dan keunikan serta gizi yang baik pada konsumen. Dan misi kami itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk penjualan es sumpit kami yang sehat, berkualitas dan tanpa bahan pengawet. Yaitu bab 3, aspek permodalan dan pemasaran. Nah, rincian keuangan dan modal sumber dana untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini, maka kami menggunakan modal sendiri dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk kegiatan operasional es sumpit. Adapun perkiraan danaannya yaitu secara biaya tetap dan biaya variabel. Adapun yang termasuk dalam biaya tetap yaitu toples kaca, cooler box, sendok sirup, sendok jelly, kotak jelly, dan jelly boot. Nah, total keseluruhan dari biaya tetap ini adalah Rp2.445.000. Nah, adapun untuk biaya variabel itu sendiri terdapat jelly telur, jelly bentuk bola, leci, biji selasi, es batu, air mineral, cup, sumpit, dan sedotan. Nah, dari total keseluruhan tersebut terdapat Rp187.000. Materi selanjutnya yaitu pertama, cara pembuatan. Siapkan cup, kemudian masukkan semua bahan seperti es batu, jelly motif berbeda, mie jelly, leci, serta biji selasi. Kemudian tambahkan es batu serta jelly telur di atasnya, lalu lumuri dengan susu kental manis di atasnya. Sekarang es sumpit siap untuk disajikan. Yang kedua, keuntungan usaha es sumpit ini diperkirakan akan memperoleh keuntungan besar jika harga satu cup es sumpit seharga Rp55.000 dan terjual sebanyak 50 cup. Maka perkiraan penjualan per hari 5.000 kali 50 cup sama dengan 250.000 per hari. Keuntungan pendapatan biaya produksi sebesar 250.000 kurang 187.000 sama dengan 63.000. Pengembalian modal sama dengan total biaya produksi laba usaha sama dengan 2.445.000 dibagi 63.000 sama dengan 38,8. Jadi usaha ini akan mengalami pengembalian modal pada produksi ke-38. Masuk bab 4, aspek pasar dan pemasaran. Deskripsi produk seperti saya jelaskan yang tadi pas awal kalimat, langsung saja kita masuk ke situasi persaingan. Mengenai persaingan tentunya sangat banyak, apalagi sangat banyak jenis-jenis minuman kekinian saat ini. Namun belum ada pesaing yang menjual sekitaran lokasi kami untuk menjual es sumpit ini. Sasaran usaha kami ada 3, yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah, warga yang melakukan pola hidup yang sehat, dan ketiga, mahasiswa sekitaran tempat penjualan. Promosi penjualan itu kami mempunyai cara itu dengan cara memposting atau mempasarkan melalui sosial media atau sosmed, baik itu di Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Kami juga membuatkan pamflet dan membuatkannya spanduk. Dan tidak lupa kita analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran. Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusi masing-masing. Satu hal yang perlu diingat baik-baik oleh para pengguna analisa ini bahwa analisa SWOT ini semata-mata sebagai suatu petunjuk, sebuah analisa yang ditunjukkan untuk menggambarkan situasi yang sering dihadapi dan bukan sebuah alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar yang bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Pertama itu adalah strength atau kekuatan.
Nah, kualitas produk yang terjamin, proses pembuatan yang mudah, harganya terjangkau, terbuat dari bahan baku yang sehat, praktis, dan mudah untuk dimakan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Harga bahan baku yang tidak stabil masih sangat pemula bagi penjual untuk menjalankan usaha pemasaran yang belum luas. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Budaya masyarakat yang konsumtif cocok untuk semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Banyaknya pesaing yang sudah berjualan minuman dingin, perubahan selera masyarakat, atau sifat manusia yang cepat bosan. Adapun strategi pemasaran, produk yang kami tawarkan lebih ditunjukkan kepada kalangan masyarakat menengah ke bawah, terutama masyarakat yang sangat menyukai es dari berbagai macam rasa dari minuman dingin. Nah, adapun strategi pemasaran yang kami lakukan adalah pemasangan papan reklam dan banner di depan tempat usaha kami. Pada awal tahap pengenalan produk, kami melakukan promosi penjualan seperti paket pembelian 4 cup gratis 1 dan 1 cup. Nah, produk yang kami tawarkan memiliki harga yang relatif terjangkau. Materi selanjutnya yaitu bab 5 rasio usaha. Yang pertama, risiko dan hambatan. Yang pertama, harga bahan baku yang tidak stabil. Kedua, masih sangat pemula bagi penjual untuk menjalankan usaha. Ketiga, pemasaran masih belum luas, masih dalam lingkungan kecil. Keempat, banyaknya pesaing yang sudah berjualan minuman dingin. Kelima, perubahan selera masyarakat atau sifat manusia yang cepat bosan. Keenam, munculnya pesaing-pesaing baru. 2. Situasi persaingan. Mengenai persaingan tentunya sangat banyak, apalagi sangat banyak jenis-jenis minuman milenial saat ini. Namun, belum adanya pesaing di sekitar lokasi penjualan menjadi peluang tersendiri bagi es sumpit. Bab 6 itu manfaat dan khasiat. Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan serat pada pelanggan yang tidak sempat membuat minuman jelly sendiri di rumah dan menghilangkan rasa bosan yang ada pada minuman jelly yang pada umumnya. Dan yang kedua itu khasiat. Khasiatnya itu memenuhi kebutuhan serat bagi kesehatan tubuh, dan yang kedua meningkatkan kebutuhan gizi tubuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.